anak ya. Oke, saya mulai saja anak-anakku. Selamat siang anak-anakku 11 IPS 3. Siang, Bu. Siang, Bu. Siang, Bu. Masih semangat belajar ya. Mari kita awali kegiatan siang hari ini dengan berdoa. Mbak Tessa, tolong dipimpin untuk berdoanya. Sebelum kita memulai pelajaran siang ini, maka kita berdoa supaya keyakinan masing-masing berdoa. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, guru selalu mengingatkan pandemi belum selesai. Ya walaupun Semarang ini sudah pada level kuning, level 1, tetap untuk menjaga prokes ya anak-anakku. Oke anak-anakku, pada kesempatan ini nanti Burus akan meneruskan materi KD2. Mengenai apa Mas Arya? KD2 yang sudah kita bahas kemarin, Mas Arya? Mas Arya? Masih ingat? Bu, suaranya agak putus-putus di saya, Bu. Oh, coba. Eli, suaranya Burus, dengar Eli? Terdengar, Bu. Iya. Minggu kemarin Burus sudah membahas materi mengenai KD2. KD2 itu apa yang dibahas kemarin, Mbak Eli? Permasalahan sosial, Bu. Iya, permasalahan sosial di masyarakat ya. Yang kita bahas lebih ke subtopiknya yaitu upaya-upaya penanggulangan permasalahan sosial di masyarakat. Ya, kemarin kelompok 3 sudah tampil ya. Mbak Eli ya, kelompoknya Mbak Eli ya. Mengenai apa Mbak Eli? Masalah sosial, Bu, di masyarakat. Iya. Dengan topik apa Mbak Eli kemarin? Yang sudah ditampilkan presentasinya kemarin, tema yang diambil dari kelompokmu? Masalah kependudukan, Bu. Masalah demografi ya Mbak Eli. Oke. Harapannya Burus nanti setelah pembelajaran ya, kalian semua bisa menganalisis permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat dan kalian juga bisa merespon ya cara-cara mengatasi permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Itu harapan Burus sehingga kalian bisa secara praktisi bisa memberikan cara-cara mengatasi adanya permasalahan sosial di masyarakat. Baik. Untuk pertemuan hari ini, Burus lanjutkan untuk diskusi kelompok. Monggo request kelompok yang sudah siap bisa menampilkan hasil kerja kelompoknya. Monggo. Atau Burus tunjuk? Atau Burus tunjuk? Saya, Bu. Kelompok 4. Iya, Muhammad Ridho Trisaputro. Silakan ya, untuk dipersiapkan anak-anakku yang termasuk kelompoknya Ridho Trisaputro. Kelompok 4 mengambil tema korupsi ya? Iya, Bu. Oke. Untuk saya bagikan PPT-nya, Bu. Oke. Monggo. Untuk anak-anakku yang lainnya ya, saya minta untuk bisa merespon presentasi yang diberikan oleh kelompok 4. Kemudian bisa memberikan ulasan, tanya jawab di situ sehingga proses diskusi ini bisa berjalan dengan baik. Ya, anak-anak yang aktif tentunya Burus berikan reward untuk kalian. Monggo disampaikan Ridho dan kawan-kawan. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan. Bagaimana, Bu? Enggak apa-apa, ini Burus pakai masker kok. Rasanya sumpek sekali. Saya buka saja. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang permasalahan sosial korupsi. Anggota kelompok nomor 1 Laila,
2 Leonita, 3 Riki, 4 Irfan, 5 Muhammad Ridho. Kami akan mempresentasikan masalah sosial korupsi. Pada 6 Desember 2020, KPK menetapkan mantan Menteri Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dengan suap bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Selain Juliari, KPK juga menetapkan Mateus Joko Santoso, Adi Wahyono, Arthur IM, dan Heri Bida sebagai tersangka selaku pemberi suap. Menurut KPK, ini bermula dari adanya pengadaan bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kemensos 2020 dengan nilai sekitar dengan total 262 dengan 2 periode. Bisa disambung, teman yang lainnya bisa membantu untuk menyajikan, ya. Penyebab permasalahan sosial tersebut itu karena adanya potongan uang per paket sembako, redanya gaji pegawai, ibu kekuasaan pemerintah yang dibarengi dengan faktor kesempatan bagi pegawai pemerintah untuk memenuhi kekayaan mereka dan kroninya. Oke, dilanjut untuk temannya bisa membantu kelompoknya. B. Dampak dari permasalahan tersebut. Masyarakat tidak menerima paket bansos secara penuh, meningkatkan kemiskinan, meningkatkan ketimbangan pendapat. C. Upaya pemecah masalah dari kasus tersebut, pelaku ditangkap dan divonis dan didenda sesuai dengan ketentuan majelis hakim. 1. Akhiri impunitas. 2. Mereformasi administrasi publik dan manajemen keuangan. 3. Mengalih korupsi. Kekuatan masyarakat. Jadi kelompok kami. Yang terakhir Pak, suaranya agak putus-putus ya. Saya ulang ya Bu. Iya. Yang upaya pemecahan masalah itu. Yang lainnya bisa didengarkan ya. Ini di tempat Burus putus-putus. Ya Bu. C. Karena pemecahan masalah dari kasus tersebut, pelaku ditangkap dan divonis kiri. Ya, memang suaranya putus-putus ya, mungkin di tempatnya Burus ini yang putus-putus, tapi saya bisa melihat di layar presentasi ya. Oke, sudah selesai untuk kelompok 4, kelompoknya Rio. Burus tanya sedikit untuk keaktifan dari kelompok 4 ini, apakah semuanya mengerjakan tugas kelompok ini? Sebagai ketua kelompok, Muhammad Ridho sudah semuanya ikut berpartisipasi mengerjakan tugas semuanya? Ya, paling tugas yang membuat tugas apa yang nyari ini siapa Bu? Oke, berarti sudah penilaian dari kelompok sudah menunjukkan bagus ya, ada kekompakan. Baik, monggo bisa disampaikan ke teman-teman kalian. Silakan Muhammad Ridho bisa menyampaikan ke teman-teman, mungkin ada yang mau bertanya, mau menambahkan. Ada pertanyaan atau bisa bahkan bila ada yang kurang.
Yang lainnya, monggo anak-anakku yang lainnya yang kelompok lain bisa merespon, bisa bertanya atau menambahkan dari kekurangan kelompok 4. Silahkan guru memberikan ribet bagi anak-anak yang aktif di dalam diskusi ini. Silahkan anak-anakku. Silahkan. Monggo yang lainnya. Ya, Francisca. Ya. Cara mengatasi korupsi itu bagaimana ya, Bu? Cara mengatasi korupsi. Silahkan kelompok 4 untuk bisa berkoordinasi menjawab dari Francisca. Cara mengatasi korupsi. Kurang dengar ya, kurang dengar putus-putus suaranya dari mikrofonnya Rido. Betul, yang lainnya dengar apa tidak atau tempatnya Guru saja? Patah-patah, Bu. Putus-putus. Bisa yang lainnya selain Rido bisa menjelaskan atau memaparkan kembali tadi hasil presentasinya untuk upaya-upaya penanggulangan dari korupsi. Nah, bisa dilihat Mbak Francisca, monggo, ya. Ya, bisa dijawabkan, bisa dibacakan lagi, diulang lagi. Mungkin yang selain Rido bisa membantu, karena speakernya Rido ini kurang apa ya, kurang jelas. Bagaimana kelompok 4? Kelompok 4? Kelompok 4? Francisca, silahkan untuk berkomunikasi ya, untuk aktif bertanya. Francisca? Ya, Bu. Tadi yang sudah di-share dari kelompok 4, upaya-upaya penanggulangan dari korupsi, apakah masih ada yang sekiranya belum jelas? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas? Ya, yang lainnya, monggo kalau ada yang bertanya. Monggo lainnya kalau ada yang bertanya. Ya. Ya, terus menekankan sedikit ya bahwa korupsi ini termasuk bagian dari kejahatan atau kriminalitas. Jadi termasuk dalam lingkup permasalahan sosial di subkriminalitas. Nah, sub pokok bahasanya ada di korupsi. Pada kejahatan di sosiologi atau kalau kamu dengar di televisi, kejahatan ini dibagi menjadi 2. Ada blue collar crime dan white collar crime. Saya memberi penekanan sehingga kalian bisa membedakan jenis dari kejahatan atau kriminalitas ya. Kalau white collar crime itu kejahatan kerah putih. Nah, kalau kamu mendengar di televisi ada kejahatan kerah putih, ya, ada blue collar crime, kejahatan kerah biru. Saya menambahkan sedikit ya. Kalau kejahatan kerah putih, white collar crime, itu dengan ciri-ciri atau karakteristik, itu pelakunya adalah orang yang berpendidikan. Yang kedua, dia tidak bermasalah dengan kondisi ekonomi atau sosial. Ya. Yang ketiga, dia melakukan suatu kejahatan dikarenakan karena ada kesempatan. Sehingga yang disajikan oleh kelompoknya M. Rido tadi ini berkaitan dengan white collar crime. Nah, contoh-contohnya tadi yaitu korupsi. Ya, korupsi ini pelaku korupsi
tidak serta-merta dia kekurangan dari segi sosial ekonomi. Ya, tapi dia melakukan tindakan korupsi karena ada kesempatan. Ya, anak-anakku, Gurus menekankan. Kemudian untuk membandingkan yang blue collar crime tadi, kejahatan kerah biru. Ini berbanding ciri-cirinya. Kalau kejahatan kerah biru itu pelakunya orang-orang yang kurang pendidikan. Dia melakukan kejahatan, aksi kejahatan dipicu oleh karena keterbatasan kondisi sosial ekonomi. Ya. Nah, dia melakukannya karena apa? Keterbatasan sosial ekonomi. Ya, seperti itu. Sehingga bisa dikategorikan tadi kalau penanganan untuk korupsi dengan kejahatan yang biasa konvensional jelas nanti penanganannya akan berbeda. Ya, upaya-upaya penanganannya sudah akan berbeda. Ya, kalau kasus yang diambil tadi memang lagi ngetren berkaitan dengan bansos ya. Ya, akhirnya Menteri Sosialnya ini harus masuk ke ranah hukum. Ya, ada yang lainnya, Gurus hanya menekankan ketambahan itu, sedangkan upaya-upaya yang bisa dilakukan tadi sudah, kalau sudah masuk ranah hukum berarti upayanya ya sudah masuk ke koersi paksaan yaitu secara hukum. Jadi anak-anakku, tambahan dari Gurus mungkin akan memberikan penguatan kepada kalian. Monggo kalau ada yang bertanya bisa disampaikan ke kelompok 4 lagi. Silahkan. Silahkan yang lainnya. Zidna, Tessa, Nadia, Arya. Oh ya, Tessa ada yang tanyakan berkaitan ini? Tidak, Bu. Oke. Anak-anakku, Gurus lupa untuk siang hari ini ada Busus ya. Gurus ditemani sama Busus. Busus, selamat siang Busus. Sudah gabung dengan 11 IPS 3. Iya, oke. Iya. Saya lepas maskernya Busus. Soalnya terus sesak rasanya ngomong tidak bisa jelas. Oke anak-anakku, ya ini ada beberapa di ruang ini ada 4 orang. Oke anak-anakku, baik kita lewati ya, kita beri aplaus untuk kelompok 4 yang sudah memberikan karyanya berupa hasil kerja kelompok berkaitan dengan tema korupsi. Oke, Gurus lanjut untuk kelompok yang lainnya, siapa yang akan request dulu? Monggo, saya persilakan. Kelompok saya, Bu. Oh, kelompoknya Daren. Daren berarti sebentar. Kelompok Berarti 2. Oh, Daren kelompok 2. Sudah siap semuanya Daren? Udah, Bu. Iya. Monggo untuk bisa dipresentasikan Daren. Ya, selamat pagi Bu Suspeni, selamat pagi Bu Ros dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 2 akan merepresentasikan hasil presentasi dan diskusi kami mengenai permasalahan sosial di lingkungan hidup. Kelompok kami terdiri dari absen 6 Aulia Fatika Putri, absen 7 Kalista Eleonora, absen 8 Danang Ari Wibowo, absen 9 Deren Timothy, absen 10 Dila. Dan inilah dari presentasi kami. Kelompok kami akan membahas tentang artikel mengenai lingkungan hidup yang semakin menjadi kesadaran publik. Hal ini menyebabkan masalah lingkungan hidup di Indonesia serta dunia semakin banyak dan penting untuk segera dicari tahu solusinya. Silakan berkoordinasi siapa yang menjadi penyaji untuk kelompok ini. Halo,
Halo, kelompok 2, Daren dan kawan-kawan, siapa yang akan membacakan? Oh iya Bu, ini Iya. gilirannya. Oh iya. Saya bacakan sekilas dulu biar tidak terlalu lama ya Bu. Sepertinya Oke. oleh teman saya. Oke, enggak apa-apa, sekilas Langsung saya saja. lanjut ke faktor penyebab dari permasalahan sosial ini adalah yang pertama dari penyebab pencemaran udara di Indonesia. Sekitar lebih dari 70% merupakan hasil emisi kendaraan bermotor. Dan kendaraan bermotor ini pun mengeluarkan zat-zat yang berbahaya yang dapat menimbulkan dampak negatif baik terhadap kesehatan manusia maupun terhadap lingkungan. Zat berbahaya tersebut seperti timbal atau timah hitam atau SPM, oksida nitrogen, hidrokarbon, karbon monoksida, dan oksida klorokimia. Untuk kendaraan bermotor menyumbang hampir 100% timbal, 13 sampai dengan 44% suspended particulate matter atau yang kita sebut SPM 71 sampai 89%, hidrokarbon dan 34 sampai 73% NOx dan hampir seluruh karbon monoksida ke udara. Sumber utama debu berasal dari pembakaran sampah rumah tangga mencakup 41 yaitu Jakarta. Lalu sektor industri juga merupakan sumber utama dari sulfur dioksida. Tempat-tempat padat di Jakarta konsentrasi timbal bisa 100 kali dari ambang batas. Dan yang untuk dampak permasalahan sosial, yang B dampak polusi udara adalah penelitian yang termuat dalam jurnal investigatif oftalmologi dan visual science menyebutkan orang-orang yang sering terpapar polusi udara memiliki peningkatan sebanyak 6% untuk mengalami glaukoma. Dikutip laman angka news, glaukoma dapat menyebabkan kebutaan permanen, yang artinya adalah kebutaan ini tidak dapat disembuhkan lagi. Penyebab paling umum yaitu terjadi penumpukan tekanan cairan di mata lalu membuat kerusakan saraf optik yang menghubungkan mata ke otak. Selain itu, polusi ini juga dapat maaf ya Bu tadi hilang. Oh iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa diulangi lagi, enggak apa-apa. Masuk ke upaya-upaya enggak apa-apa langsung. Ya, benar Bu. Selain itu, polusi ini juga dapat mempengaruhi produktivitas seseorang. Akibat jangka panjangnya dapat mengakibatkan kerugian ekonomi dan munculnya permasalahan sosial ekonomi keluarga dan masyarakat. Sekian dari saya, Bu. Terima kasih. Kemudian yang lain untuk upaya permasalahan sosial. Izin masuk sebelumnya, Bu, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar Mbak Aulia. Oke, baik. Saya akan melanjutkan dari teman saya. Untuk modelnya apa? Baik, selanjutnya yaitu ada upaya permasalahan. Di sini ada penanggulangan pencemaran udara dapat dilakukan dengan beberapa cara. Solusi tersebut yaitu yang pertama menggunakan mobilitas dengan mendorong dan masyarakat menggunakan moda umum akan menurunkan tingkat polusi. Yang kedua yaitu contohnya mematikan kipas angin, lampu, led, ada rumah, lalu dengan mengurangi pemakaian listrik berarti penggunaan bahan dan menyelamatkan. Sekian dari saya kembali pada modul. Terima kasih. Kembali. Apakah ada yang mau ditanyakan atau ada tambahan dari teman-teman sekalian? Monggo yang lainnya bisa aktif dalam diskusi kelompok. Untuk anak-anak yang aktif merespon diskusi kelompok, guru tetap akan memberikan reward berupa tambahan nilai di keterampilan. Silahkan anak-anakku, kelompok yang lainnya untuk bisa aktif.
Ya, Bu. Iya, Muhammad Ridho ya. Oke. Muhammad Ridho, monggo. Dampak polusi udara selain gangguan kesehatan apa saja? Maksudnya selain gangguan kesehatan manusia apa saja? Ya, tadi dijelaskan sudah gangguan di mata gitu ya. Ya, selain Selain itu ya, gangguan ya, apa saja. Monggo kelompok 2 bersinergi untuk bisa menjawab pertanyaan dari kelompok 4, Muhammad Ridho Trisaputro. Silakan. bisa diulang nanti internetnya keputus. Oh gitu, tidak apa-apa. Dijawab saja. Ulangi pertanyaannya, Bu. Silahkan. Kalau tadi saya menanggapi selain penyakit yang disampaikan tadi akibat dari polusi udara, gangguan apa saja lagi yang timbul akibat adanya polusi udara. Kalau tidak salah Gurus menangkap itu. Betul ya kelompok 2? Iya, Bu, betul. Iya, Bu. Selain dari yang terkena mata, pencemaran ini juga bisa mengenai dari pernapasan kita. Jadi bisa bahaya juga untuk oksigen jika tercemar ketika menghirup zat kimia yang berbahaya. Itu? Mungkin juga Iya, Bu. ditambahkan lagi dengan kerusakan otak karena menghubungkan dari mata ke otak. Oh iya, jadi penyakit-penyakit itu juga akan muncul karena tercemar oleh udara yang kotor tadi ya, yang timbal itu ya. Yang lainnya mungkin ada yang bertanya? Yang lainnya? Yang lainnya, monggo. Tidak ada? Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada, beri aplaus untuk kelompok 2 yang sudah menyajikan materi diskusi dengan baik ya. Semuanya sudah kompak tadi ya. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Burus menambahkan sedikit ya. Jadi berkaitan dengan pencemaran udara, sebenarnya kasus permasalahan lingkungan hidup ini kompleks sekali. Tidak hanya pencemaran udara, ada juga pencemaran air, pencemaran tanah ya. Juga ada lainnya misalnya pembuangan limbah, kemudian kepunahan keanekaragaman hayati ya. Menipisnya sumber daya alam karena adanya penambangan ya yang berlebihan sehingga banyak yang rusak terbengkalai, itu menjadi permasalahan di lingkungan hidup. Tadi untuk kelompok 2 sudah mengambil pada intinya di situ pencemaran udara ya. Sangat-sangat luar biasa dampak dari pencemaran udara. Cuma saya kepengennya yang lainnya itu bisa menambahkan tadi di cara mengatasinya. Ya, cara mengatasinya itu selain tadi gangguan penyakit, cara mengatasinya bagaimana, bisa juga dari pihak-pihak seperti industri ya, seperti masyarakat harus sadar tidak membakar sampah sembarangan ya di situ, sehingga bisa meningkatkan gas karbon dioksida. Kemudian dari adanya industri pabrik ini harus punya penyaringan atau filter sehingga polusi udara ini sudah melalui suatu proses penyaringan. Itu anak-anakku Gurus menambahkan sedikit ya, atau ditambah juga mungkin di ruang-ruang hijau di tengah kota itu ditambahkan untuk apa ini penghijauan ya, ditambahkan seperti itu. Jadi sudah bagus, ditambahkan, alangkah baiknya ditambahkan lagi itu ya. Terima kasih ya untuk kelompok 2. Kita melaju, request lagi untuk kelompok lain, monggo yang mau tampil. Mana kelompok siapa ini? Oh, Mbak Zidna Faramutia, monggo Mbak Zidna, kelompok 7 mengambil tema ketidakadilan ya, permasalahan sosial di masyarakat, ketidakadilan. Monggo dipersiapkan koordinasi dengan kelompoknya.
Saya mulai ya, Bu. Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Guru dan khusus ini. Ini Selamat dari siang. kelompok 7 atas nama Sandika Musa urut 31, Saidita nomor urut 32, Sukta Aziz Deni nomor urut 33, Tesalonika Kanaya nomor 34, Yunita Kusuma Santoso absen 35, dan Sukanta Amatia nomor urut 36. Di sini kelompok kami melakukan hasil analisis kami mengenai ketidakadilan. Artikel yang kami ambil yaitu dari kasus Nana Asyari, seorang wanita berusia 63 tahun yang dinyatakan bersalah dan divonis 1 tahun penjara dengan denda 500 juta rupiah subsider. 1 hari kurungan karena dianggap telah mencuri batang kayu jati. Sedangkan banyak kasus lainnya yang jelas-jelas memiliki kerugian lebih besar, tapi tidak ada penanganan yang lebih jelas. Seperti kasus pengusaha fasilitas yang terlibat penerbangan liar atau ilegal lagi justru seolah dilindungi oleh negara dan dapat dengan mudahnya lolos dari segala hukum. Dari kasus di atas, kami menganalisis satu faktor penyebab dari permasalahan sosial tersebut. Pertama, yaitu karena adanya pihak yang melanggar batas pihak lain, tapi tetap dibiarkan dan tidak diberikan fasilitas untuk mendapatkan keadilan. Kedua, mementingkan diri sendiri. Ketiga, memihak pada orang lain. Keempat, yaitu kurang memiliki kesadaran hukum. Kelima, adanya rasa egoisme dalam diri sendiri. Keenam, adanya rasa kekuasaan terhadap sesuatu. Tujuh, melemahnya kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Dan terakhir yaitu kemerungsokan moral dan hak para penegak hukum Indonesia. Selanjutnya, besok. Melakukan pemeriksaan terhadap saya merumuskan kebijakan dan regulasi yang konkret, tegas, dan tepat dalam aspek kehidupan dan pembangunan bangsa yang mencerminkan keadilan semua pihak. Wilayah. B. Tidak ada rasa memiliki kekuasaan terhadap suatu kedudukan. E. Melalui penguatan moral dan nilai-nilai Pancasila untuk menanamkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya substansi dari setiap kita yang terdapat pada desa negara Indonesia ini. Nah, jadi yang presentasi tidak tambahan atau pertanyaan dari lain Oke, terima kasih kelompok 7 sudah mempresentasikan. Monggo untuk kelompok yang lain bisa merespon presentasi dari kelompok 7. Monggo kelompok yang Saya lainnya. mau bertanya, Bu. Oh ya, Eli ya. Monggo. Eli dari kelompok 3. Oke. Silahkan Eli. Dalam faktor penyebab ketidakadilan kan disebutkan melemahnya kesadaran terhadap nilai Pancasila. Sila keberapa yang harus lebih ditegakkan dalam upaya ketidakadilan ini ya? Monggo menanggapi. Menjawab. Mbak Sinta, monggo. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi nilai Pancasila yang melanggar ketidakadilan ini khususnya yaitu sila Pancasila kelima.
yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana semestinya seluruh masyarakat tanpa mengenal suku, ras, atau agamanya berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam berbagai aspek, termasuk hukum, ekonomi, politik, Ya, Ali. Terima kasih sudah paham. Oke, yang lainnya monggo. Yang lainnya monggo. Yang lainnya, silahkan dari kelompok yang lain. Ini yang saya lihat kelompok 1 ini belum ada yang aktif untuk merespon kelompok yang menyajikan diskusi. Kelompok 1 ini belum, kemudian kelompok 5 juga belum, kelompok 6 ini juga belum. Silakan kelompok 1, 6, 5, silakan bisa berpartisipasi dalam diskusi ini. Silakan yang lainnya. Silakan. Tidak ada yang ya. Burus hanya menambahkan sedikit kalau memang tidak ada ya. Burus hanya di sini sifatnya membimbing kalian dalam penyajian sehingga bisa menambahkan kekurangan yang mungkin dikira masih kurang ya. Jadi ketidakadilan itu adalah suatu kondisi perlakuan tidak sama terhadap seseorang atau masyarakat di dalam kehidupan masyarakat. Ya, di sini ada bentuk ketimpangan-ketimpangan yang dialami terutama untuk penerimaan hak-hak yang harus dimiliki oleh seseorang atau masyarakat. Ya, jadi ketidakadilan yang disampaikan tadi, contoh dari kelompok 7 tadi, sebenarnya masalah keadilan ini kalau kita rasa banyak terjadi dalam lingkungan kita, bisa juga terjadi di lingkungan yang paling mendasar yaitu keluarga ya. Kadang-kadang kita merasakan ada ketidakadilan orang tua terhadap anak, membeda-bedakan anak satu dengan anak yang lain, itu kadang-kadang tanpa kamu sadari orang tua berperilaku seperti itu. Itu juga contoh ketidakadilan anak-anakku. Kemudian kita bisa melihat lagi contoh ketidakadilan berkaitan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan di perkotaan, pedesaan. Contoh yang lainnya, ya, pemerataan pembangunan antara desa kota, antara Jawa dan luar Jawa. Ini bisa menimbulkan yang namanya ketidakadilan atau ketimpangan sosial. Ya, cara mengatasinya tadi yang disampaikan oleh kelompok 7 ini sudah panjang lebar, sudah bagus semuanya, saya rasa. Ya, jadi memang ketimpangan-ketimpangan ini kalau kita melihat ya kita harus bisa mengatasinya dengan menciptakan hal-hal misalnya ketimpangan di lapangan pekerjaan misalnya. Kita bisa mengatasinya dengan pemerataan peluang kerja dengan memanfaatkan kondisi melalui usaha-usaha seperti pemberdayaan komunitas lokal. Ya, keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Kita berdayakan dan itu menjadi komoditi dan bisa menjadikan kesejahteraan bagi masyarakat. Itu yang bisa saya tambahkan untuk penguatan dari ketidakadilan. Terima kasih, beri aplaus untuk kelompok 7 yang sudah mempresentasikan dengan baik ya. Oke, saya rasa tinggal satu lagi ya. Satu lagi, monggo. Saya kelompok siapa ini? Arya ya? 1. Arya. Betul ya, Arya ya? Oke ya, kelompok 1, monggo. Mas Arya dan kawan-kawan silakan untuk menyampaikan temanya kemiskinan ya Mas Arya. Betul Bu. Ya. Pastikan permasalahan artikel kemiskinan memang adalah pekerjaan besar bagi pemerintah kita. Tapi berbagai cara telah dilakukan malah tidak permasalahan ini. Bahkan masalah yang ditandai oleh berbagai hal antara lain rendahnya kecukupan
mutu layanan kesehatan, dan rendahnya mutu layanan pendidikan. Ini untuk mengurangi Suaranya putus-putus, Mas Arya. maaf. Tapi dengan adanya SLAT terbantukan yang lainnya ya, kelompok yang lain. Selama ini berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi kemiskinan mengenai penyediaan kebutuhan pangan, kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja dan sebagainya. Faktor penyebab kemiskinan. Ternyata kemiskinan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan memiliki faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan dapat dikategorikan dalam beberapa hal berikut. Yang pertama, merosotnya standar perkembangan pendapatan per kapita masyarakat. Yang kedua, menurunnya etos kerja dan produktivitas masyarakat. Yang ketiga, biaya kehidupan yang tinggi. Dan yang keempat, pembagian subsidi income pemerintah yang kurang merata. Kedua, dampak permasalahan sosial kemiskinan. Yang pertama, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok. Yang kedua, kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat. Yang ketiga, ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik dan mental. Yang keempat, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam. Yang kelima, tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencarian yang berkesinambungan. 3. Upaya pemecahan masalah kemiskinan. Yang pertama, mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia dengan sebaik mungkin. Yang kedua, meningkatkan kualitas mutu sumber daya manusianya. Yang keempat, membuka peluang investasi. Yang kelima, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima, menciptakan lapangan kerja. Berikut presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya. Monggo untuk kelompok yang lainnya bisa merespon dari kelompok 1. Saya ada pertanyaan, Bu. Oh, Mas Darren dari kelompok 2. Oke, monggo. Darren. Bagaimana dampak sosial yang ditimbulkan karena adanya kemiskinan? Terima kasih. Ya, silakan kelompok 1 untuk bisa menjawab. Dampak permasalahan sosial kemiskinan dapat itu ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pokok. Yang kedua, kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat. Yang ketiga, ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik dan mental. Yang keempat, adanya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam. Dan yang terakhir, tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencarian yang berkesinambungan. Gimana, Darren? Iya, saya sudah paham. Terima kasih. Nah, untuk yang lainnya, kok ketoke ora ono sing berargumen, diberi jawaban sekali sudah puas. Saya, Bu. Monggo yang lainnya. Saya, Bu. Oh iya, Mas M. Ridho Trisaputro. Bagaimana agar masyarakat yang tidak memiliki wawasan teknologi? Coba diulangi, Ridho. Bagaimana cara memberitahu orang yang tidak memiliki wawasan teknologi, dengan cara apa, Bu? Oh, bagaimana memberitahu orang yang tidak punya wawasan teknologi? Kaitannya dengan kemiskinan apa, Mas Ridho? Ya, tadi Coba, yang kelompok 1 bisa merespon, bisa menjawab? Bisa menjawab? Kelompok 1, pertanyaannya itu bagaimana untuk teknologi ya? Memperkenalkan teknologi baru dan lebih modern. Oke, saya bisa jawab lah. Mungkin di luar materi ini memperkenalkan teknologi baru.
Kelompok 1 bisa menjawab? Kelompok 1, silahkan dijawab pertanyaan dari temanmu tadi. Halo, kalau ditanyakan bagaimana untuk mengenalkan teknologi baru, itu kan tidak berkaitan dengan kemiskinan. Coba diralat soalnya. Ya, kalau memperkenalkan itu sudah di luar topik kemiskinan. Coba, siapa yang bisa menjawab? Coba, siapa yang bisa menjawab? Ini saya buka untuk umum semuanya. Siapa yang bisa menjawab? 11 IPS 3. Siapa yang bisa menjawab? Bisa diulang tidak Bu pertanyaannya? Oh iya, bisa diulang, monggo, bisa diulang. Diulang tadi pertanyaannya. Tadi yang tanya Arya atau Amrido Saputro ya? Tadi saya yang menjawab, Bu, memperkenalkan teknologi baru. Dari soal yang ditanyakan apa? Soalnya suaranya putus-putus, terus bingung. Tadi saya sudah menjawab pertanyaan Amrido. Pertanyaan Rida apa tadi? Bagaimana cara tahu orang yang tidak memiliki Ya, putus-putus ya, Burus tidak dengar. Jadi berkaitan dengan materi kemiskinan anak-anakku, ya apalagi di era pandemi ini banyak masyarakat yang terdampak akibat adanya COVID-19, banyak masyarakat yang di PHK, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, banyak masyarakat yang bagaimana ya, putus belajar ya, sekolah tertunda, banyak sekali dampaknya akibat COVID, sehingga salah satunya berdampak terjadinya kemiskinan di Indonesia semakin parah. Ya, tadi yang disampaikan oleh kelompok 1 berkaitan dengan upaya-upaya menangani kemiskinan tadi sudah betul. Ya, salah satunya ini saya bacakan kembali di sini ya, membuka peluang-peluang kerja. Ya, peluang-peluang kerja di sini pemerintah sudah memberikan lewat UMKM. Ya, ada istilah kalau untuk desa PN/PM mandiri. Ya, itu kemudian bisa dilakukan yang namanya apa itu Burus luka itu loh, kerja karya apa, padat karya seperti itu. Itu bisa diberikan untuk mengurangi, mengentaskan kemiskinan, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Mungkin ada yang lain yang ditanyakan anak-anakku. Anak-anakku ada yang ditanyakan? Ya. Jadi kalau kita melebarkan dampak dari kemiskinan ini nanti luar biasa, menimbulkan permasalahan sosial baru dari kemiskinan itu. Apa? Tadi pengangguran, PHK lebih luas, rumah-rumah kumuh, anak putus sekolah. Nah, itu permasalahan-permasalahan sosial akan muncul kembali. Ya, lebih banyak lagi. Oke, anak-anakku, ada yang ditanyakan lagi? Saya menjawab membantu dari kelompok 1 tadi ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi anak-anakku? Kelompok yang lainnya? Tidak ada yang ditanyakan lagi. Beri aplaus untuk kelompok 1. Untuk kelompok 1, Burus tanya sedikit. Untuk kelompok 1, apakah kelima anak-anak ini aktif semua? Karena keaktifan Burus melihat ini ada beberapa, ini 3 anak ini yang tidak pernah mengikuti pembelajaran sama sekali, ya, daring tidak pernah. Andika hadir? Andika? Hadir, Bu. Andika. Aditya?
tidak. Ya sudah, tidak apa-apa. Yang penting dari kelompok 1 sudah memberikan hasil diskusinya, ya. Baik anak-anakku, pada materi yang terakhir, ini masih 10 menit, ya, 10 menit kita buat di sini, yaitu refleksi, ya, dari hasil diskusi kalian semuanya. Saya kembali bertanya dulu, dari beberapa temanmu yang melakukan presentasi, masihkah ada ganjalan pertanyaan yang akan disampaikan? Tidak, semuanya tidak. Ya, baik, presentasi ini sudah berjalan lancar walaupun ada beberapa terkendala, beberapa kelompok ada yang sangat pasif, tidak sama sekali berpartisipasi dalam diskusi ini. Baik, untuk yang terakhir kita evaluasi, ya, kita lihat bahwa permasalahan sosial ini selalu ada di dalam masyarakat. Permasalahan sosial ini muncul, anak-anakku, diakibatkan karena adanya pola interaksi atau pola hubungan yang dilakukan antara manusia dengan manusia atau dengan masyarakat. Sedangkan kita melihat, anak-anakku, pola interaksi atau pola hubungan ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Kalau pola interaksi, ya, akibat pola interaksi yang positif, maka akan menimbulkan suatu bentuk persatuan atau integrasi. Sedangkan pola interaksi, ya, yang negatif ini akan menimbulkan adanya konflik atau permasalahan-permasalahan sosial yang muncul. Ya. Jadi yang kedua, kesimpulan Burus yang kedua, permasalahan sosial di masyarakat ini bersifat dinamis. Maksudnya dinamis bagaimana, anak-anakku? Permasalahan sosial di masyarakat ini bersifat dinamis. Maksudnya dinamis bagaimana? Kalau Burus ngomong dinamis, kebalikan dari statis. Halo, dinamis artinya apa? Jadi permasalahan sosial di masyarakat ini bersifat dinamis, artinya selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Ya, jadi permasalahan sosial ini tidak akan ada habisnya, karena permasalahan sosial ini ditimbulkan akibat pola interaksi manusia atau masyarakat. Ya, selalu berkembang. Di mana masyarakat berkembang, ya, maka permasalahan sosial pun juga akan mengikuti perkembangan masyarakat. Dan kesimpulan yang ketiga, permasalahan sosial ini mengikuti juga perkembangan waktu, zaman, dan teknologi. Kita bisa melihat bahwa permasalahan sosial ini tadi berkembang dalam artian mengikuti perkembangan masyarakat, tapi juga mengikuti perkembangan zaman. Ya, di era globalisasi ini semua serba digital, maka permasalahan sosial pun juga muncul lewat media-media sosial seperti medsos, Twitter, seperti Facebook, ya. Kalau kita lihat ada penipuan-penipuan lewat Facebook, lewat Twitter, lewat medsos. Ya, itu juga bentuk kejahatan yang diikuti dengan perkembangan teknologi, sehingga kejahatannya pun juga mengikuti. Seperti yang kita dengar masih hangat, ya, di televisi dibahas terus berkaitan dengan pinjol. Pinjol, apa itu pinjol? Pinjaman online. Itu juga, ya, termasuk permasalahan sosial yang saya sebutkan tadi mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. Ya, jadi kalau kita melihat anak-anakku tidak hanya konvensional saja permasalahan sosial yang ada di masyarakat, tapi permasalahan tadi bisa berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan perkembangan zaman dan teknologi. Begitu anak-anakku, refleksi dari Burus, kesimpulan dari Burus, ya, tetap semangat untuk belajar anak-anakku,
Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri pertemuan pada siang hari ini. Maaf Bu, Ya, Mas Arya. Ya, Arya, gimana? hanya nomor 3 sampai 5. Nomor 1 dan 2 tidak aktif dalam tugas. Untuk kelompok 1, nomor berapa dan berapa tadi? 3, 4, 5 yang aktif. 3, 4, 5 yang aktif. Terima kasih masukannya. Ya, terima kasih masukannya. Ya, saya ulangi kembali. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, tidak ada masukan lagi, pertemuan pada siang hari ini saya tutup. Ya, tetap semangat untuk belajar, tetap patuhi prokes ya. Karena kemanapun kalian pergi selalu memakai masker ya, cuci tangan dan jauhi kerumunan atau jaga jarak. Terima kasih, saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih khusus telah mengikuti sampai selesai. Selamat siang. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Ya, Terima kasih Bu. Terima kasih atensinya. Tetap semangat belajar. Buruk janganlah dulu ya, jangan di-live dulu. Oke. Biar anak-anak saya Biar anak-anak keluar dulu. Ya. Mangga khusus. Mangga Bu, untuk refleksi saja. Ya. Untuk refleksi saja Bu Ros, mungkin ada refleksi dari Bu Ros tentang kegiatan pembelajaran hari ini. Kebaikannya atau kebaikannya di mana, kekurangannya di mana begitu. Yeah. Untuk saya sendiri khusus, tadi kalau saya suruh merefleksi, mungkin yang pertama untuk yang awal-awal tadi karena memang terganggu dengan masker sehingga suara putus-putus itu ya secara alami menggeh-menggeh ya. Kemudian tadi memang mungkin ya untuk diskusi ini saya lebih menekankan satu tema, kemudian saya memberikan penguatan kepada anak-anak sehingga tujuan saya begini khusus, kalau itu bisa tampil 4 atau berapa nanti di refleksi yang terakhir saya mengevaluasi ini terlalu banyak. Sedangkan anak-anak mungkin kalau satu persatu saya evaluasi mungkin bisa melakukan proses pembetulan. Itu tadi yang saya pakai. Kalau tidak diskusi kelompok biasanya saya mengambil yang terakhir, saya simpulkan bareng-bareng. Terima kasih Bu Rosida. Secara umum sudah bagus. Ada interaksi dengan anak-anak dengan baik dan anak-anak sudah bisa melakukan presentasi, menyajikan presentasi hasil analisisnya dengan kelompok mereka. Terima kasih Bu Ros, bisa diakhiri rekamannya. Oke, makasih khusus.